Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimah yang kami muliakan, alhamdulillah kita mengucapkan tahmid. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majlis yang sangat mulia ini. Salah satu di antara taman dari taman-taman sorga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya kita berada di amalan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, dan akan mendengarkan beberapa kalam firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi, petuah dari para ulama sebagai nutrisi untuk jiwa kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam nikmat dunia, terlebih dengan nikmat yang termahalnya dari nikmat dunia itu nikmat sehat. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat sehat ini amal-amal saleh bisa tersempurnakan. Bisa sholat dengan berdiri, bisa langsung duduk di majelis taklim bukan di hadapan HP, bisa datang ke masjid Allah dengan jiwa raganya sempurna dengan nikmat sehat. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian yang kami muliakan, mintalah kepada Allah, salullah al-afiyah, terus minta kepada Allah kesehatan. Sehingga Nabi setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya memohon kepadamu yaitu ampunan, wal afiyah, dan keselamatan, kesehatan. Dan di antara doa juga ketika seorang hamba mau tidur, minta al afiyah, kesehatan. Karena di antara doa yang paling Allah cintai, kalian minta kepada Allah al afwa wal afiyah, kesehatan dan keselamatan. Baik keselamatan terhadap agama kita dan keselamatan terhadap raga kita, badan kita. Minta terus kepada Allah kesehatan ini. Tiap pagi ketika mau tidur berdoa kepada Allah SWT. Ini nikmat sehat, ini nikmat besar, ya. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, dengan nikmat sehat pula kita bisa mendengarkan kajian-kajian. Dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan bacakan
Salah satu di antara tema yang berada di kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullahu taala, yang beliau umurnya sangat panjang ya, kurang lebih di atas 90 tahun, wafat di masa-masa sekarang, di tahun-tahun sekarang ya, subhanallah. Beliau pengajar tetap, yaitu di Haramain, dan beliau di antara warisan beliau punya salah satu karyanya adalah kitab Minhajul Muslim, pedoman bagi seorang muslim. Beliau bahas pertama kali akidah, karena akidah adalah merupakan syarat diterimanya amalan. Seorang muslim akan benar dan tidak, ibadah tersebut akan diterima dan tidak kalau akidahnya benar, terbebas dari syirik. Kalau ibarat seorang muslim sudah pinter sholat, pinter haji, pinter sodako, tapi masih bergelut dengannya syirik, ibarat orang sholat, dia batal sholatnya. Maka pembahasan yang paling penting di dalam semua pembahasan adalah akidah. Beliau sampaikan yang pertama adalah bab akidah. Setelah yang kedua selesai, yang pertama selesai, beliau bahas berkaitan dengan adab, etika, akhlak. Karena akhlak ini adalah merupakan di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Kalau ada orang hebat sholatnya, hebat puasanya, tapi akhlaknya belum. Akhlak ini merupakan cerminan dari baik dan tidaknya iman seseorang. Akmalul mu'minin imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Seorang mukmin yang aqrabuhum manzilan, yang paling dekat tempat duduknya besok dengan Nabi, yang paling baik akhlaknya. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Bayangkan, ini akhlak, keindahan Islam. Jadi kalau ada orang berbangga dengan agama-agama yang ada, ini tidak ada apanya dengan agama Islam. Akhlaknya luar biasa. Akhlak terhadap hewan dijelaskan, akhlak terhadap orang tua ada, akhlak terhadap guru, murid, semuanya. Adab seorang hamba, akhlak terhadap yang masih hidup, yang sudah meninggal, ada semuanya. Ya. La tasubul amwat, jangan kalau kalian cela orang yang sudah meninggal. Ini akhlak seorang muslim. Yang sudah meninggal jangan kau cela, sudah berlalu, sudah berakhir. Ya, jangan kau cela. Dan akhlak-akhlak seorang hamba terhadap yang sudah meninggal. Dan akhlak di malam hari ini terkait dengan adab seorang hamba terhadap kalamillah, dengan firman Allah SWT. Ini harus punya adab, punya akhlak yang baik. Ya. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, kalau seandainya kita ini adalah seorang yang mengatasnamakan adalah ahlu sunnah, ya, taifah mansurah, salafi dan lain sebagainya, ikuti dari semua sisi, dari semua cabang, jangan cuman dari sisi satu bab saja, semuanya. Ya, akhlak seorang hamba terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau bahas di dalam kitab ini adab terhadap Al-Quran, adab terhadap firman Allah, beliau jelaskan dulu terlebih dahulu keagungan dan kedudukan Al-Quran. Kalau seandainya dia sudah tahu keagungan dan kemuliaan Al-Quran, kemudian dia punya ada ta'dim, pengagungan, ya, dibawa dulu untuk memahami dulu, ya, agar dia paham. Ketika sudah paham, jenjang berikutnya adalah mengamalkan, ya. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, dia dipahamkan ilmu agama, dia paham. Sehingga ketika sudah paham, insya Allah langkah berikutnya dia akan mengamalkan. Taib. Adab terhadap Al-Quran, beliau jelaskan terlebih dahulu seorang mukmin harus mengimani biqudsiyati kalamillah, akan kesucian firman Allah.
Ya, firman Allah. Dan Al-Quran ini jamaah sekalian bukan makhluk. Ini bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari firman-Nya. Harus diagungkan, harus dimuliakan. Tawadhu dengannya, merendah diri. Ya, kalau kita punya kenalan, orangnya baik, dermawan, ucapannya sangat diperhatikan, ya kita akan tawadhu, merendah diri. Luar biasa hormatnya. Nah, ketika seorang hamba mengakui Al-Quran ini adalah suci, wa syarafihi, dan mulia, dan afdal, agung, ala sairil alam, dari semua, ala sairil kalam, dari semua kalam-kalam yang ada, ya. Wa innal Qur'an, dan Al-Quran ini kalamullah, firman Allah, la ya'tihil batil, yang kebatilan tidak akan mungkin ada datang kepadanya, min baini yadayhi wala min khalfihi, baik dari arah depannya atau dari arah belakangnya. Man qala bihi suddiqa, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, berhujah dengan Al-Quran, pasti akan benar. Wa man hakama bihi, dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran adalah pasti akan adil. Ya, subhanallah. Wa inna ahlahu, sesungguhnya ahli terhadap Al-Quran, hebat terhadap Al-Quran, itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Wa khasatuh, dan kekhususan spesial, hamba spesialnya di sisi Allah SWT. Wal mutamassikuna bihi, orang yang berpegang teguh dengan isi Al-Quran, ya, dia terus mengamalkan kandungan Al-Quran, najihun, pasti akan selamat, faizun, akan bahagia. Wal mu'riduna anhu, dan orang yang berlepas diri dari Al-Quran, halaka, pasti akan binasa, wa khasira, dan pasti akan celaka. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu, ya. Hadis yang terkait dengan keutamaan Al-Quran banyak sekali, ya. Bahkan Imam An-Nawawi punya kitab yang bernama Kitab At-Tibyan, dan ini hampir di semua pondok dikaji lah, mau dari ormas-ormas yang ada. Ini kitab At-Tibyan ini ada. Imam An-Nawawi, beliau yang bermadhab Imam Syafi'i, luar biasa. Beliau mencantumkan tentang bagaimana kemuliaan Al-Quran banyak sekali, ya. Saya ambilkan beberapa hadis yang beliau cantumkan, ya. Hadis yang masyhur, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Ya, orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Allah SWT Maha Adil. Kita ini orang Indonesia, berapa kali sholat di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, tapi ada beberapa kelebihan yang Allah berikan. Di antaranya ini, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya Al-Quran, ya. Dan hadis Nabi yang lain, ya, dalam keseharian seorang hamba, ya, seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, rihuha thayyibun, yang semerbak wanginya harum, wa ta'muha thayyibun, rasanya harum, rasanya manis, ya. Dan seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran ini seperti buah kurma yang tidak punya semerbak aroma tapi rasanya manis. Dan seorang munafik yang membaca Al-Quran, ya, seperti buah royhanah yang wangi harumnya tapi pahit rasanya. Sehingga oleh karena itu seorang hamba ini kemuliaannya dalam kesehariannya itu dilihat dengan Al-Quran, ya. Kita sering mendengarkan sebuah kajian Al-Quran ini turun kepada Nabi terbaik, Nabi Muhammad menjadi Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Turun di hari, yaitu di bulan Ramadan, menjadi Sayyidus Syuhur.
turun di malam Lailatul Qadar, menjadi malam terbaik. Turun di Mekah, tempat turunnya Al-Quran, dan di Madinah, menjadi negeri haramaini yang Allah haramkan, yang Allah muliakan. Turun kepada umat Nabi Muhammad, umat terbaik. Ini Al-Quran, jemaah sekalian yang kami muliakan. Begitupun dalam keseharian kita, sejauh mana bersentuhannya seorang hamba dengan Al-Quran, sejauh itulah kemuliaannya. Bahkan aqwal salaf menyebutkan, umurakum, urusan kalian akan mudah dan tidaknya biqadri, dengan kadar bacaan engkau, bersentuhannya engkau dengan Al-Quran. Bayangkan, ini aqwal salaf luar biasa. Sehingga kalau seandainya kita ini jamaah sekalian yang kami muliakan, banyak sekali keinginan, banyak sekali problem, banyak sekali ibaratnya ujian-ujian yang ada, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan makhluk. Firman Allah, satu hurufnya satu pahala. Kalau kita baca dengan tawadu, dengan rendah diri, kemudian kita menangis dengannya, kita bersenang dengannya, kita diam dengannya, ini kemuliaan. Allah akan muliakan. Aslih bainaka wa bainallah, perbaiki hubungan engkau dengan Allah. Di antaranya perbaiki hubungan engkau dengan firman Allah. Allah akan perbaiki urusan kalian. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, berbahagia kalau kita punya anak di pondok pesantren, belajar Al-Quran, bisa hafal 1 juz, 2 juz, bisa selesai Al-Quran, berbahagia. Besok pada hari kiamat ada orang tua yang Allah pakaikan kepadanya baju kemuliaan. Allah akan pakaikan kepadanya mahkota kemuliaan. Kemudian dikatakan kepadanya, ya, dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalanku tidak sampai dengan yang seperti ini. Sangat sekali dimuliakan oleh manusia. Ini adalah karena kemuliaan anakmu dengan Al-Quran. Di dunia Allah akan perlihatkan. Di dunia buktinya Allah muliakan. Siapa yang muliakan Al-Quran, dia akan mengimami manusia dan dia menjadi pemimpinnya ketika menghadap Allah. Ini orang yang aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab kalau mengajak musyawarah urusan-urusan yang berat, beliau panggil walaupun dia anak kecil, tapi hebat Al-Quran, beliau duduk. Keberkahan dari Al-Quran akan keluar ide yang cerdas darinya. Bayangkan, Abdullah ibnu Abbas masih kecil, tapi luar biasa dengan Al-Quran. Sampai orang-orang yang sudah, para sahabat yang senior, kenapa engkau bawa ini Abdullah ibnu Abbas? Beliau adalah orang yang pandai dengan Al-Quran, saya akan dudukan. Beliau punya keajaiban. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, Allah akan mengangkat dengan kitab ini suatu kaum umum, baik berbentuk keluarga, baik itu berbentuk yaitu RT, desa, negara. Kalau dia hebat dengan Al-Quran, maka negara itu, keluarga itu, orang itu akan diangkat oleh Allah SWT. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang kami muliakan. Sekarang banyak orang memandang, wah hebat Saudi, begini, kaya, makmur, tenang, aman. Ya, ada teman saya baru pulang dari Saudi, saya tanya, wah di sana ketat sekali. Pakai masker saja kebuka di sana, di Masjidil Haram atau di tempat-tempat itu langsung didenda. Ketat sekali. Ya, untuk kebaikan semuanya. Sehingga jamaah sekalian yang kami muliakan, kemuliaan Al-Quran sangat besar sekali. Ya, sehingga oleh karena itu, ya, kita kembali lagi ke pelajaran penting. Mari kita jadikan Al-Quran senantiasa untuk kita bersentuhan setiap hari. Ya, itu adalah firman Allah, itu adalah kalamullah yang penuh dengan keberkahan. Karena banyak ada istilah orang, wah saya pengen ngalap berkah. Itu ngalap berkah yang paling berkah, baca Al-Quran. Ya, paham tidak paham, lebih baik paham memang keadaannya. Tapi kalau tidak paham, baca Al-Quran, satu hurufnya satu pahala.
dan dari pahala ini akan mendatangkan kebaikan jamaah sekalian yang kami muliakan. Ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain pula dari sahabat yang mulia, ya. Di dalam riwayat Muslim, ya. Tidak disebutkan sahabatnya. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu yaji'u yaumal qiyamah. Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Al-Quran akan berkata kepadanya, "Ati'rifuni, apakah kamu kenal dengan saya?" "Tidak, saya tidak kenal dengan kamu." "Siapa kamu?" Dia akan menolong dia. Bayangkan, akan berwujud Al-Quran ini. Dengan izin Allah SWT akan berwujud menolong dia besok hari kiamat. Datang pada hari kiamat Al-Quran syafi'an, menolong pembacanya. Tidak harus hafal, yang penting dia sahibnya, membacanya, mendalaminya, memahaminya. Alhamdulillah dia menghafalnya, ya. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, di akhirat Allah akan muliakan seseorang dengan Al-Quran. Di alam barzah, ya, jemaah sekalian yang kami muliakan, besok di alam barzah disebutkan di dalam hadis yang panjang, ketika seorang hamba sudah yaitu baringkan, adab ini akan datang dari arah kepalanya, dari arah tangannya, dari arah kakinya, dari arah pelutnya, dari berbagai macam arah. Amalan-amalan yang terhebatnya akan menolong dia, akan menjaga, akan menahan. Ketika dari arah kepalanya datang amalan sujudnya, jangan kau adab orang ini, dia adalah orang yang senantiasa sujud. Datang bacaan Al-Qur'annya, jangan kau adab orang ini, dia adalah orang yang senantiasa berzikir dengan Al-Qur'an. Bayangkan, akan menolong seorang hamba. Dan disebutkan di dalam hadis pula, ya, innal quluba tasdau, sesungguhnya hati ini tasdau, berkarat. Kama yasdaul al hadidu, sebagaimana keberadaannya hadid. Besi ini bisa berkarat, Keropos, udah bahaya ini kalau sudah keropos. Jaga. Kalau kita punya besi, punya ibaratnya antena, pemancar, keropos dicek, dijaga itu, ya. Hati itu juga harus dijaga. Datang karat, pasti manusia akan berbuat dosa, ya. Manusia itu adalah tempatnya dosa. Karat itu pasti akan datang, tapi jaga. Faqila ya Rasulullah, maka wa majalauha, bagaimana cara menghilangkan karat tersebut? Maka Rasulullah menyebutkan tilawatul Quran, baca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran ini adalah merontokkan karat-karat yang ada, merontokkan dosa-dosa yang ada. Jamaah sekalian yang kami muliakan, memang ada dosa yang rontok dengan sholat, ada dosa rontok dengan sodako, ada dosa rontok dengan yaitu menangis, ada dosa yang rontok dengan baca Al-Quran, ya. Semuanya punya fungsi masing-masing. Memang yang terhebatnya adalah sholat yang disebutkan oleh Nabi seperti sungai. Bagaimana pendapatmu wahai para sahabat, kalau di belakang rumah kalian ada sungai, kalian mandi 5 kali setiap harinya, bersih? Taib. Tapi di sana ada karat-karat yang tidak bisa dirontokkan kecuali dengan baca Al-Quran. Dan di sana pula jemaah sekalian ada dosa-dosa, karat-karat yang tidak bisa rontok kecuali dengan musibah, derita, sakit. Sehingga ketika sakit sabar, ya. Itu semuanya adalah pembersihan dari Allah SWT. Daripada dibersihkan di alam barzah, lebih baik di dunia. Di alam barzah juga alhamdulillah lebih baik di alam barzah, karena di alam barzah juga adab seorang hamba itu tergantung keberadaannya. Itu juga di antara kasih sayang Allah daripada dibersihkan di neraka. Ini jemaah sekalian yang kami muliakan. Sehingga oleh karena itu di dunia ini banyak istighfar, ya. Banyak memohon ampunan kepada Allah SWT. Ketika ada musibah, pahami di sana ada derita-derita yang menjadikan sebab karat-karat dosa ini akan rontok, ya. Kemudian diantaranya, ya, walihada, oleh karena itu
ziyadata ala annahu, menjadi tambahan terhadap seorang muslim, biltizami adabi, dengan terus memperhatikan adab terhadap Al-Quran. Ini Al-Quran ini hebat sekali, mulia sekali, ya. Bahkan Al-Quran ini bisa bertawasul dengannya, karena Al-Quran bukan makhluk. Bertawasul dengan Al-Quran untuk mengobati sakit kita, mengobati yaitu derita yang ada, ya. Dan dengan Al-Quran pula jamaah sekalian yang kami muliakan, Allah turunkan kemuliaannya adalah sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah jadikan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran, kegunaannya diantaranya bukan hanya untuk petunjuk, bukan hanya untuk yaitu hablullah, tapi diantaranya syifa, obat. Dan diantara bentuk meninggalkan Al-Quran, tidak pernah menjadikan Al-Quran meruqyah dengannya. Ya, jamaah sekalian yang kami muliakan, perhatikan. Antum kalau sakit, kata Syekh Muhammad bin Abdul Al-Imam, suatu kecacatan, kemudian yang terpikir adalah bagaimana ke dokter cepat. Jangan seperti itu. Walaupun itu hal yang mubah, boleh-boleh saja. Tapi hendaknya ketika sakit, pertama kali antum mengambil keberkahan untuk mengobati dengan Al-Quran. Antum pegang yang sakit, antum bacakan. Antum bacakan surat Al-Fatihah. Dengan izin Allah SWT, kuman tersebut atau urat saraf yang tidak normal, dengan izin Allah SWT akan kembali normal. Antum harus yakin. Dan ini pernah dipraktekkan banyak sekali oleh para imam kita, ya. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian yang kami muliakan, ini diantara bentuk mahjur, meninggalkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai yaitu peruqyah untuk sakit kita. Hendaknya beradab dengan Al-Quran. Ayaqra'ahu ala akmalil halat, dia baca dengan keadaan yang terbaiknya, dengan kondisi yang terbaiknya, sebisa mungkin dengan baju yang bagus, dengan wewangian. Kemudian dia baca dengannya Al-Quran min taharatin, dengan bersih, wastiqbalil kiblah, menghadap kiblat. Ustaz, kalau saya pas di motor saya nggak punya taharah, boleh? Itu kan yang terbaik, taharah, wudu dulu. Terlebih kalau bersentuhan dengan Al-Quran, banyak para ulama yang mengatakan itu wajib, tidak boleh bersentuhan dengan Al-Quran tanpa wudu. Tapi kalau di motor baca Al-Quran, ya. Subhanallah. Kemudian wajulusin, dan hendaknya dengan duduk yang baik, dengan sopan, dan duduk dengan penuh yaitu wiqar, ketundukan. Antum muliakan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran ini memuliakan sekali, terhadap banyak sekali kemuliaan, ya. Jamaah sekalian yang kami muliakan, berapa banyak orang ini dimuliakan dengan Al-Quran, dihajikan, diumrohkan, dibikinkan rumah, diangkat menjadi qadhi, hakim, dijadikan gubernur dan lain sebagainya dari masa ke masa. Itu sebabnya karena Al-Quran, ya. Dan itu adalah perintah dari Rasulullah untuk memuliakan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Ketika terjadi kuburan massal, yang pertama kali bersentuhan dengan tanah adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Quran, ya. Dan hendaknya orang yang di belakang imam yang paling banyak hafalan Al-Quran, yang bisa nanti membenarkannya, menegurnya, ya. Ini kemuliaan dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayurattilahu, dia mentartil Al-Quran, walam yusrafi tilawatihi, tidak tergesa-gesa. Apalagi kita orang ajam, ya, orang ajam yang tidak paham bahasa Arab, baca Al-Quran pelan. Saya sarankan antum baca Al-Quran sekarang, usahakan ada target antum baca satu ayat, antum baca terjemahannya, antum renungkan terjemahannya. Itu kemuliaan tersendiri. Membaca Al-Quran pahala, merenungkan maknanya tingkatan yang lebih kedua lagi. Ini
sehingga tidak boleh tergesa-gesa. Pahami, renungkan. Fala yaqrahu fi aqalli min salasin. Hendaknya jangan membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena lam yafqahu, dia tidak paham nantinya. Ya, kalau dia cepat, apalagi kita orang Indonesia, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baca terus. Ya, itu sudah satu kebaikan. Tapi di antara kebaikan yang terbaiknya adalah engkau memahami kandungannya, maksud tujuan dari firman Allah Subhanahu wa taala, hukum yang terdapat di dalamnya engkau paham. Ya. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, di jalan saya terpikir besok kita akan tugaskan ke santri untuk memahami makna-makna Al-Quran, perlafadznya perhatikan, ya. Agar mereka ini ketika nanti baca Al-Quran mereka merasa senang, tumakninah, karena paham artinya. Ya, bisa menangis, bisa tersenyum, bisa tenang. Ya, ketika membaca Al-Quran yang dia memahami maknanya. Dan begitulah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr untuk menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka fi kulli usbu'in marratan, mereka menghatamkan dalam sepekan sekali. Berbeda keadaannya kalau bulan Ramadan. Memang para ulama banyak di antara mereka, ya, karena mereka orang Arab, paham betul Al-Quran, maknanya, kandungannya, mereka hatamkan. Seperti Imam Syafi'i, siang harinya 1 kali, malamnya 1 hari 1 kali, sehingga Ramadan 30 hari kali 2, 60 kali hatam. Bahkan pernah Utsman bin Affan, beliau menutup sholat malamnya dengan witir 1 rakaat, dia tutup dengan 1 Al-Quran full. Bayangkan, subhanallah, ini kisah Utsman bin Affan, dan beliau yang membawakan hadis tentang bagaimana kebaikan seorang hamba terhadap Al-Quran, sehingga beliau wafatnya ketika membaca Al-Quran. Utsman bin Affan, cintanya terhadap Al-Quran sehingga beliau wafat ketika membaca Al-Quran. Ya, karena Allah SWT akan wafatkan seorang hamba dengan amalan yang dia terbiasa dengannya, Allah akan wafatkan. Bayangkan, janji dari Allah SWT. Sehingga Utsman bin Affan cintanya terhadap Al-Quran, beliau pernah menghatamkan Al-Quran dalam semalam. Dalam 1 rakaat dia witir, dia khatamkan Al-Quran, sehingga Allah SWT mewafatkan beliau ketika sedang membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang kami muliakan, di antara adab yang berikutnya, ayal tazimal khusu, hendaknya dia khusu, ya, konsentrasi, khusu itu, ya, inda tilawatihi, ketika membaca, wa ayyudhira, dan hendaknya dia menampakkan al-hazan, kesedihan, menampakkan menangis, ya, menampakkan kebahagiaan ketika membaca Al-Quran, dia nampak, ya, hatinya hadir. Wa illam tabku, apabila engkau tidak mampu untuk menangis, ya tabaka, hendaknya usahakan menangis. Ya, ini jemaah sekalian yang kami muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid, utlul Quran wabku, bacalah Al-Quran dan usahakanlah kalian menangis. Kalau kamu tidak mampu menangis, maka fatabakau, ya, usahakanlah, jadikanlah tangisan yang ada. Yang keempat, ayusina sautahu, dia perbaiki suaranya, ya, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara indah kalian, ya. Dan Allah SWT, Rasulullah mengizinkan kalian untuk menghiasi dengan bacaan Al-Quran agar indah, ya, terdapat di dalamnya kebaikan. Kemudian an yusirra tilawatahu in khasya ala nafsihi riya'an, kalau seandainya dia rasa khawatir riya, maka lebih baik dia baca secara lirih saja. Taib. Ada ayat Al-Quran, innal ladina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah,
sirran wa alaniyatan, baik secara tersembunyi atau secara jelas, secara keras, dua-duanya dipuji oleh Allah SWT. Ya, karena bisa memberikan kebaikan kepada yang lain. Antum di mobil, antum mampu baca Al-Quran, satu mobil mendengar dan merasa semuanya tidak terganggu, itu terbaik. Tapi kalau kamu khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, baca pelan saja. Ya, ini jemaah sekalian yang kami muliakan. Al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang terang-terangan membaca Al-Quran seperti orang yang terang-terangan dengan sadaqah. Ada kalanya itu membawa kebaikan, ada kalanya itu juga membawa bahaya, tergantung kondisi. Ya, taib. Jadi jangan sampai dilarang kalau ada orang baca Al-Quran pakai speaker. Ini antum baca Al-Quran pakai speaker itu ria, itu jangan. Bisa jadi itu dibutuhkan, ya, menjadi nuansa tersendiri. Bisa jadi itu mengganggu, tergantung kondisinya. Jangan langsung antum ingkari yang seperti ini begini, jangan. Karena dua-duanya Allah terangkan di dalam Al-Quran. Yang membaca secara lirih atau secara terang-terangan terdengar oleh manusia, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan ada sirnanya. Dua-duanya ada kebaikan, tergantung kondisi yang ada. Taib. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian yang kami muliakan, ya, alla yakuna inda tilawatihi minal ghafilin. Jangan menjadi orang yang ketika membaca Al-Quran ghafilin, dia lalai, mukhalifin, dia berselisih. Al-Quran menjelaskan untuk menegakkan salat dengan bersegera, dia berlemah-lemah. Al-Quran menjelaskan untuk bersama orang-orang yang baik, bahkan dia bersama dengan orang yang jelek. Jangan engkau berselisih dengan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan agar engkau berlaku jujur, engkau malah dusta. Al-Quran menjelaskan agar engkau berlemah lembut terhadap orang yang beriman, engkau malah bersikap kasar dan kaku terhadap mereka. Jangan engkau berselisih dengan Al-Quran. Jangan engkau lalai dengan Al-Quran. Ya, jangan sampai engkau membaca Al-Quran akan tetapi Al-Quran melaknat engkau. Jangan seperti itu keadaannya. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian yang kami muliakan, Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikan Al-Quran ini adalah penyejuk hati kami. Wa nuru sudurina, dan cahaya untuk dada-dada kami, ya, dan sebagai penghilang kesedihan-kesedihan kami. Berdoa menjadi penghibur dengan Al-Quran. Allahumma rzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Ya, kalau antum bertanya bagaimana para sahabat, dan ini pernah ditanyakan kepada para ulama pula keadaannya, bersentuhannya mereka dengan Al-Quran seperti bersentuhannya manusia di zaman sekarang dengan HP. Ya, bahkan lebih dahsyat lagi. Coba lihat dengan HP, sedikit-sedikit buka HP, sedikit-sedikit buka HP. Bahkan banyak yang bergadang dengan HP. Anak-anak, wah, anak-anak tanggung jam 2, jam 3 masih nongkrong dengan HP. Para sahabat jamaah sekalian, kalau Rasulullah habis isya, beliau keluar keliling para sahabat, dan hampir rumah semuanya terisi dengan bacaan Al-Quran. Ya, subhanallah. Karena bacaan Al-Quran ini akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Ya, kita semuanya mengambil keberkahan untuk keluarga kita, anak kita, ya, untuk masa depan kita dengan bacaan Al-Quran. Ya, kita mengambil keberkahan dengan itu semuanya. Karena itu adalah janji dari Allah SWT. Allah turunkan Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Sehingga oleh karena itu kalau seandainya kita ini, ya, belum bisa baca Al-Quran, jangan malu. Baca Al-Quran. Belajar untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai malu. Cepat belajar Al-Quran. Kalau kita pengen cerdas lagi, kalau ada pondok pesantren yang dia sibuk dengan Al-Quran, kita ikut nanam kebaikan agar kita mendapatkan aliran pahala. Ya, ini diantaranya jemaah sekalian. Jangan sampai kita tidak ikut andil, tidak ikut menanam. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang memberikan bekal kepada orang yang berjihad, dia mendapatkan pahala jihad. Allah SWT maha mulia, maha pemurah, maha adil, dan Allah SWT maha sayang
Ketika seorang hamba menanam walaupun sedikit, Allah akan berikan pahala yang sangat mahal. Ya. Sehingga oleh karena itu jemaah sekalian yang kami muliakan, terus berbangga dengan kemuliaan Al-Quran. Kita senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran. Ingatkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Yang sudah pernah hafal, jaga Al-Quran. Ya, kita ini semuanya akan dimuliakan sesuai kadar kita dengan Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.